Sejumlah remaja terlibat tawuran di area pos pantau 3 pilar Jalan Talib Taman Sari, Jakarta Barat. Para pelaku menggunakan senjata tajam, batu, dan juga kayu. Meski tak ada korban jiwa ataupun luka, sebuah toko kue menjadi korban aksi tawuran. Kaca toko kue ini pecah akibat lemparan batu. Menurut keterangan pemilik toko, dirinya tak mengetahui para pelaku aksi tawuran ini. Diharapkan pos pantau 3 pilar tak lagi kosong, terutama pada jam rawan tawuran, agar aksi tawuran tak terulang kembali. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat datang di Sindo Today. Selamat pagi Nata. Pagi juga Syafa, kabar baik? Kabar baik Nata, gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan? Kayaknya belum. Belum. Tadi sempat soalnya. Oke. Yang penting udah ngopi Habis sih. langsung sarapan ya? Harus dong. Oh iya, Syafa, ada informasi terbaru lagi nih yang lagi rame banget Apa diperbincangkan bahwa banyak banget pihak diantaranya bahkan Majelis Ulama Indonesia yang mendesak agar penyimpangan sama jenis atau yang saat ini dikenal LGBTQ harus diatur secara Ya, tegas. MUI bahkan sudah mengirimkan naskah akademik dan juga rancangan undang-undang pidana LGBT ke DPR. Dan saat ini DPR sedang menampung aspirasi dari MUI untuk membentuk rancangan undang-undang tersebut nih Nata. Ya, kalau misalnya kita lihat ini memang bisa dikatakan penyimpangan. Yang mana khawatirnya ya, kita ketika memiliki anak atau yang belum mengerti apapun itu Terpengaruh begitu ya? dengan hal-hal yang negatif. Ya, karena Contohnya seperti orang tua itu. mana sih yang ingin anaknya jadi LGBT ya? Betul. Bahkan Presiden Prabowo Subianto pun sudah berpendapat bahwa LGBTQ ini termasuk ancaman non-militer. Sudah ada perpresnya bahkan Nata dari tahun Betul. 2025. Nah, pada bagian ancaman non-militer ini, penyebaran budaya LGBTQ masuk dalam satu klasifikasi bersama radikalisme, terorisme, judi daring, pinjaman online ilegal, hingga penyalahgunaan narkoba. Ya, tapi di balik itu semua ada juga polemik soal tindakan terhadap LGBTQ yang menuai polemik di masyarakat. Contohnya adalah salah satu public figure ataupun vokalis band ya yang menuai polemik terkait dengan pendapatnya soal LGBT. Ya, dan juga ada beberapa aktivis yang juga menolak pemberantasan LGBT karena menganggapnya sebagai salah satu hak asasi dari manusia ya. Ya, tapi semoga aja ya dengan adanya hal-hal seperti ini kita tidak lagi menormalisasi hal-hal yang menyimpang. Karena memang kodratnya laki-laki ya perempuan sama perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki. Jangan sampai sengaja menyebarkannya kepada generasi penerus bangsa begitu ya. Jadi kalau misalnya rusak aja sendiri gitu ya. Oke, pemirsa, kita akan membahasnya dalam program Sindo Today. Program akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya, Nata Arman. Dan saya Syafaati Suryo. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Oknum polisi Polres Tegal yang diduga mencekoki istri siri dengan narkoba dan menyisanya kini ditahan di Propang. Pemerintah dan DPR tengah merancang undang-undang pidana terkait penyimpangan sesama jenis atau LGBT. Ratusan warga khususnya ibu balita yang bermukim di sekitar lokasi kebakaran tempat pembuangan sampah akhir Jatiwaringin, Tangerang, Banten menderita ISPA. Pemirsa Sindo Today, kita awali informasi hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu menyebabkan Sungai Batang Ketanahan meluap di Kampung Lubuk Panjang, Pasaman, Sumatera Barat. Ya, akibatnya sejumlah permukiman warga tergenang banjir. Debit air Sungai Batang Ketahanan meningkat drastis setelah hujan deras mengguyur kawasan hulu. Luapan air sungai menerjang permukiman warga di Kampung Lubuk Panjang dan menggenangi badan jalan. Bahkan derasnya air menerjang salah satu rumah warga yang tengah menggelar pesta hingga porak-poranda. Meski tidak ada korban jiwa, banjir meninggalkan endapan lumpur tebal di jalan utama Padang Sawah Malampah yang sempat menyebabkan arus lalu lintas terganggu dan menimbulkan kemacetan. Informasi yang kami terima semalam itu rumah yang
terendam banjir karena genangan air itu sekitar 4. Namun itu cuma sampai kelas lah itu boleh diterangkan. Warga diimbau tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengingat curah hujan tinggi di kawasan hulu sungai masih berpeluang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Seorang guru P3K di Kabupaten Pesisir Selatan ditemukan tewas di dalam kamar asrama personel kepolisian Polres Pesisir Selatan. Ya, pihak keluarga menemukan sejumlah kejanggalan terkait dengan kematian korban. Seorang guru P3K di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Pesisir Selatan ditemukan tewas di dalam kamar asrama personel Polres Pesisir Selatan di Kecamatan 4 Jurai, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Tewasnya pria berusia 32 tahun yang terjadi secara mendadak itu menyisakan luka mendalam sekaligus kejanggalan bagi pihak keluarga. Pasalnya pihak keluarga awalnya hanya diberitahu oleh penghuni asrama jika korban pingsan di tempat kosnya. Namun ternyata korban didapati sudah meninggal dunia dengan kondisi TKP yang sudah dipenuhi oleh pihak berwajib. Tak hanya itu, keluarga juga dianjurkan untuk menandatangani surat penolakan otopsi. Kejanggalan lainnya ditemukan bercak merah di punggung korban yang mengarah pada dugaan kekerasan fisik. Pihak keluarga mendatangi Bid Propam Polda Sumatera Barat untuk melaporkan kasus tewasnya korban agar diusut tuntas. Kondisi saat ditemukan tidak seperti orang meninggal biasanya ditemukan oleh pihak keluarga. Pertama, posisi anak itu keadaan menjelentang, tangan terkepal ke atas, melintang ke bawah kiri dan kanan. Kemudian tulang belakang itu agak membungkuk dan mengadah ke atas. Korban berada di mes itu karena dia udah lama kenal. Katanya di mes itu ada teman yang tinggal. Informasi dari pihak keluarga. Bid Propam Polda Sumatera Barat sudah memeriksa 4 personel kepolisian Polres Pesisir Selatan termasuk pemilik asrama. Bahwa saat ini sedang dilakukan penyelidikan secara intensif oleh Polres. Sudah dilakukan juga, sedang dilakukan pendalaman dan sedang dilakukan pemeriksaan saksi-saksi baik dari pihak keluarga, pihak korban, dan kemudian para rekan-rekan dari teman dari kerja dari penghuni mes. Pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi resmi dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat dan Mabes Polri terhadap 2 sampel organ tubuh bagian dalam korban. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi periksa Christoforus Evi, Ketua DPRD Timor Tengah Utara selama 2 jam terkait dengan kasus dugaan intimidasi Dr. Ica. Christoforus memberikan keterangan seputar pesan yang disampaikan Dr. Ica. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, Christoforus Evi, diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan intimidasi terhadap Dokter Jaga Rumah Sakit Leona Keva Menanu, Dr. Eliza Prinsila Utami Pakeyenoni atau Dr. Ica. Satreskrim Polres Timor Tengah Utara menilai Christoforus memenuhi syarat sebagai saksi karena menerima informasi langsung dari Dr. Ica terkait insiden yang dialami almarhumah. Christoforus yang diperiksa selama 2 jam memberikan keterangan seputar pesan yang disampaikan Dr. Ica di Rumah Sakit Leona Keva Menanu. Jadi saya diundang ke sini untuk dimintai keterangan karena memenuhi sebagai syarat sebagai saksi karena saya sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica saat di rumah sakit. Jadi yang disampaikan oleh almarhum Dr. Ica kepada saya bahwa dia sampai jatuh sakit, drop karena akibat tekanan intimidasi oleh teman-teman DPRD dengan nada tinggi. Jadi oleh Dr. Ica juga menyampaikan kepada saya bahwa Bapak tahu nggak akibat ulah teman Bapak-Bapak saya melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Dia tidak nikah, Mam.
Sebelumnya, Dr. Ica ditemukan tewas bunuh diri pada Jumat 26 Juni 2026 lalu di Nusa Tenggara Timur. Kasus ini menyita perhatian publik karena 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara diduga terlibat mengintimidasi korban. Dr. Ica mengalami tekanan psikologis yang berat karena merasa terintimidasi, tertekan secara verbal, dan merasa profesionalitas serta kehormatannya sebagai tenaga kesehatan direndahkan di hadapan rekan kerja, pasien lain, maupun masyarakat di lokasi kejadian. Aparat kepolisian kini tengah mendalami apakah ada unsur pidana dalam kasus meninggalnya Dr. Ica. Dari Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Ya, rumah Aibtu Nuridin, oknum polisi pelaku penyekapan dan penyiksa istri siri di Brebes, Jawa Tengah dipasang garis polisi. Inilah rumah Aibtu N, mantan Kanit Reskrim Polsek Tegal Selatan Polres Tegal Kota di Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Menurut warga, polisi telah memasang garis polisi bahkan sejak Jumat sore. Warga juga mengakui Aibtu N ditangkap tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Brebes menggunakan 3 mobil pada Kamis malam di rumah tersebut. Warga menambahkan Aibtu N menempati rumah yang dibangunnya sejak tahun 2017. Tapi tidak mengetahui istri siri Aibtu N selama tinggal di sana karena rumah selalu dalam keadaan tertutup. Aibtu N diduga menyiram istri sirinya dengan air keras sehingga mengalami luka bakar 40%. Jadi tadi menempati rumah tahun berapa? Tahun 2017. 2017. Tapi tetangga nggak pernah dengar itu ya suara seksual atau keributan? Enggak, waktu dulu kan orangnya masih benar sih, masih bisa sawangan sama teman-teman tetangga. Masih bergaul gitu ya? Berarti lama sudah nggak bergaul, kira-kira berapa tahun Pak? Ya sekitar 3 tahun. Tahun 2000-an. Ya jarang bergaul. Tapi warga sempat dengar kabar-kabar itu Pak? Enggak. Yang penyiksaan itu? Enggak sama sekali dengar. Enggak sama sekali. Tapi ini rumah aslinya Pak? Iya, ini rumahnya asli. Makanya kemarin-kemarin kan kaget saya, ada orang begitu kaget. Tinggalnya sama siapa di sini? Sendiri. Seorang anggota Polres Tegal Kota pelaku penganiayaan terhadap istri sirinya telah ditahan di Propam Polda Jawa Tengah. Ibu korban tak kuasa menahan tangis saat menceritakan penderitaan putrinya yang disiksa secara sadis oleh oknum polisi. Setelah dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap istri sirinya, Aibtu N, anggota Polres Tegal Kota, telah ditahan di Propam Polda Jawa Tengah. Selain menjalani proses pidana, tersangka juga diperiksa atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri. Aibtu N kini ditempatkan dalam penanganan khusus. Oknum anggota Polres Tegal Kota yang berinisial N sudah dilakukan pengamanan, kemudian pemeriksaan dan sudah dilakukan penahanan. Terkait kalau di Propam terkait dengan kode etik, nah kemudian terkait dengan tindak pidananya, pelaporan ini dilaporkan di Bareskrim sehingga tindak lanjut dari penyidikan nanti kita menunggu dari penyidik Bareskrim. Sebelumnya didampingi tim kuasa hukum Hotman Paris, korban MAN, wanita asal Cirebon ini telah melaporkan pelaku ke Bareskrim Polri. Korban juga telah menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selama 2,5 tahun korban diduga disekap dan dianiaya hingga alami luka bakar 47%. Selain itu korban juga dicekokin narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Anak saya begini tuh saya hatinya terluka Pak. Mending badan saya dipukuli, hati nggak bisa dihadap Pak. Saya hatinya sakit Pak. Hancur Pak, saya sebagai orang tua Pak. Minta tolong sama-sama. Saya bisa punya Allah yang bisa minta tolong Allah aja. Orang tua mana yang tidak hancur hatinya melihat kondisi anaknya penuh luka bakar di sekujur tubuhnya? Kondisi tangan, kaki, dan punggung yang nyaris sepenuhnya tanpa kulit mengeluarkan cairan yang menempel di pakaian korban penganiayaan oknum polisi.
Luka tersebut diduga akibat disiram air keras saat korban dipaksa suami siri yang merupakan anggota polisi aktif membuat narkotika jenis sabu. Di bawah tekanan dan ketakutan, korban terpaksa berbohong saat mendapat perawatan medis di 2 rumah sakit dengan alibi terkena air panas dan juga akibat kebakaran tabung gas. Pihak keluarga mengaku baru berani bersuara lantaran takut dan kerap mendapat intimidasi dari terduga pelaku. Ya Allah, yang saya seorang ibu dia masih pakai pakaian mas, lengket mas, telanjang anak saya mas, sama kata dokter mata foto bu, boleh dok. Saya nyaksi saya sendiri mas, saya sendiri pribadi nih. Ibu yang baru datang, anak saya lukanya udah liar kayak air liur tuh, nempel kabeh sini nih masih badan. Itu pertama kali ngelihat? Saya lihat di rumah sakit Pelabuhan. Wah saya marah, seorang ibu juga ada nggak marah, muncul mas. Saya marah dong, nggak ada habisnya kalau nggak diomongin saya bisa mas. Dalam kasus ini, tim Hotman 911 menjadi kuasa hukum korban mengawal perjuangan mencari keadilan dan langsung membawa korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan visum. Jadi luka itu menderita luka bakar sekitar 47%, berarti hampir setengah badan, lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit. Yang paling parah itu, yang paling parah sih di lain luka-luka dipukul, diketok pakai jangkar pistol atau lebih ke ancaman-ancaman mau disetrum segala macam. Banyak. Itu belum lagi luka bakar apa kan? Iya, menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya. Diketahui terduga pelaku sudah diamankan Polda Jawa Tengah, sementara pihak keluarga dan kuasa hukum korban berharap kasus ini dapat diusut secara tuntas dan transparan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Ya, penyiksaan dan perilaku seksual menyimpang yang dialami korban ternyata disaksikan anak korban yang masih balita. Ya, 2,5 tahun disekap dan juga dianiaya, kini korban menuntut keadilan. Saya punya Allah, yang saya minta cuma Allah aja. Terungkap fakta baru kasus penyiksaan keji dan perilaku seksual menyimpang yang dilakukan oknum polisi di Cirebon, Jawa Barat. Ternyata pelaku yang merupakan anggota Polres Tegal Kota menyiksa dan melakukan perilaku seksual menyimpang ke istri-istrinya disaksikan anak korban yang masih balita. Akibat penyiksaan, korban menderita luka bakar 47% karena disiram air keras. Pelaku juga diduga cekoki korban dengan narkoba sejak awal mengenal pelaku dari temannya. Tak punya hati, aib 2N bahkan mengancam korban akan menyebarkan video asusilanya. Awal bulan aku dikenalin oleh teman sama beliau. Di awal pertama kenal juga udah dicekokin narkotika. Tahu misalnya? Apa? Tahun berapa ini? Itu tahun pertengahan 2023. Dibunuh atau seperti apa? Enggak, kalau dibunuh enggak, lebih ke penyiksaan, pemukulan, terus juga akan disebari video asusila kayak gitu, terus juga kayak penyimpangan seks kayak gitu. 2,5 tahun disekap dan dianiaya, kini korban menuntut keadilan. Meski pelaku sudah dalam penahanan khusus, korban minta aib 2N dihukum seberat-beratnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, terungkap alasan gadis YT korban penyekapan Taufik Hidayat pasrah tubuhnya ditato wajah pelaku. Polisi menyebut tindakan itu diminta pelaku sebagai dalih pembuktian rasa cinta akibat cemburu buta. Pedagang buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur diduga mendapatkan intimidasi dari seorang perwira polisi viral di media sosial. Anggota polisi berpangkat Balok 1 terlihat tak terima saat direkam oleh pedagang. Ngapain kamu? Ngapain kamu videoin? Kenapa? Ngapain videoin kamu? Ngapain?
Kejadian bermula saat pedagang tengah melayani pembeli. Saat itu pula dagangan yang masih diatur untuk dimasukkan ke dalam lapak ditegur perwira polisi dari Polsek Kramat Jati. Di situ dia terus maki-maki saya, kamu ini ngeyel, kamu udah berapa kali ditegur, masih tetap aja. Di situ lah saya bilang, loh Pak, posisi Bapak ini kan sebagai pendamping. Bapak nggak punya hak untuk berbicara, apalagi ikut mengatur. Nah, di situ dia tambah marah, tambah maki-maki saya. Sampai dia bilang sama yang punya lapak, manggil Pak Haji yang punya lapak itu, agar saya nggak boleh ngontrak di lapak itu. Maksud dia apa seperti itu? Sementara itu menurut Kasih Polres Metro Jakarta Timur, saat ini pihaknya sedang menyelidiki kedua belah pihak dan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Rasa takut yang besar akan ancaman penganiayaan fisik memaksa korban penyekapan gadis YT pasrah menato tubuhnya dengan gambar wajah sang kekasih Taufik Hidayat. Polisi menyebut tindakan itu diminta pelaku sebagai dalih pembuktian rasa cinta akibat cemburu buta. Direktur PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Pol Rumi Untari mengatakan Taufik meminta korban menato tubuhnya dengan gambar wajah Taufik. Permintaan itu dilakukan saat korban masih dalam kondisi sehat. Tato ya, kalau berdasarkan investigasi, tato itu sebenarnya pada saat mereka masih belum masih ada kondisi sehat, sehingga untuk meyakinkan pelaku kepada korban bahwa kamu cinta sama saya gitu kan, karena di indikasi cemburu ini pelaku, sebagai bukti dia cinta mah ya tato sok bareng tato jadinya dilakukan, dan tato itu benar diakui dan sudah dikuatkan juga oleh korban. Udah cukup ya? Jadi pertanyaan besar Bu, itu korban kenapa tidak kabur saat itu, yang jadi pertanyaannya kenapa Bu? Rasa takut yang besar dari korban, dah itu memang jawaban konsisten dari korban, memang ketakutan yang besar. Meski tanpa paksaan, korban pada akhirnya pasrah menuruti kemauan Taufik. Gadis YT mengaku takut dianiaya Taufik jika menolak perintah. Pemirsa, pengacara korban penganiayaan dan juga penyiksaan gadis YT, Januar Solehudin, mengatakan pihak keluarga meminta dugaan pelecehan seksual terhadap korban didalami oleh pihak polisian. Terkait kekerasan seksual yang saya dengar masih didalami ya Bang ya? Ada pengakuan seperti itu Bang? Betul, Mas. Betul. Mas Juno, memang itu adalah rangkaian dari kita juga meminta kepada pihak penyidik agar itu juga sangat didalami, tidak menutup kemungkinan ada fakta bahwa yang tersangka juga bisa melanggar undang-undang TPKS, mungkin begitu Mas Juno. Kalau itu kan sebetulnya bahwa si korban ini kan sudah dilakukan sudah merasa dirinya terpenjara, dalam arti sudah dibatasi secara sosialnya, kan begitu, karena ada trauma yang sangat berat kan begitu. Kalau berdasarkan psikotes itu atau ilmu kejiwaan itu kan ada yang disebut dengan trauma bonding kan begitu. Nah, trauma bonding ini ya trauma yang memang perlakuannya secara berulang-ulang. Artinya bahwa korban ini sangat tidak berani untuk berteriak ataupun apalagi yang sebelumnya juga sudah dilukai sehingga korban ini tidak bisa melihat, kan tidak bisa apapun kan begitu. Pemirsa, diduga salah menginjak pedal gas dan rem, sebuah kendaraan sedan menabrak 3 mobil dan 2 sepeda motor di perlintasan kereta Jakarta Bogor di Kebon Pedes, Kota Bogor. Inilah kondisi sesaat terjadinya kecelakaan tabrakan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan saat antre melintasi perlintasan rel kereta di Kebon Pedes, Kota Bogor. 2 penumpang angkot yang sempat terjepit di dalam langsung dievakuasi warga ke klinik terdekat. Peristiwa dipicu setelah pengemudi mobil sedan tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Dalam kecepatan tinggi, mobil sedan tiba-tiba menabrak 3 kendaraan yakni angkot dan minibus, serta 2 sepeda motor di depannya. Diduga pengemudi sedan salah menginjak pedal gas dan bukan pedal rem hingga menyebabkan kecelakaan.
Untuk kronologinya kita masih dalam penyelidikan, namun untuk dugaannya kita mengarah kepada pengemudinya. Untuk yang terlibat kecelakaannya ada 4 kendaraan bermobil dan 2 kendaraan bermotor. Guna penyelidikan lebih lanjut, kasus kecelakaan ini tengah diselidiki petugas Gakum Satlantas Polresta Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ya, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Baik, terima kasih Data dan Safa. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di hari Minggu ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar dari berbagai arahnya, yakni di jalur arteri saat ini dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi, Tomang maupun Grogol tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintas di kawasan ini tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda, mengantisipasi banyaknya para pesepeda maupun masyarakat yang sedang melaksanakan olahraga pagi di kawasan ini. Dan kami menghimbau bagi pesepeda yang melintas, pastikan Anda selalu menggunakan lajur paling kiri ataupun lajur pesepeda yang telah tersedia agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Cawang yang akan berbelok kiri menuju ke arah Senayan tampak cukup ramai namun masih dilakukannya penutupan jalan dikarenakan adanya pelaksanaan rutin CFD yang berlangsung hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pada pagi hari ini di tol dalam kota juga tampak cukup kondusif lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalur tol pastikan e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan yang cukup berarti jelang gerbang tol. Kami informasikan kepada pemirsa bahwa adanya kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Republik Singapura pada pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga dengan selesai, dan beberapa ruas jalan protokol seperti Jalan Halim Perdana Kusuma, Jalan MT Haryono, Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman hingga Medan Merdeka Barat akan dilintasi, dan penutupan ruas jalan tersebut hanya dilakukan pada saat rangkaian tamu kenegaraan melintas. Kami menghimbau kepada pengendara pastikan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 186 kasus laka lantas yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, 16 orang luka berat dan 136 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 87% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu tingkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda. Bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 7150669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan. Kembali kepada Nata dan juga Safa, silakan. Iya, terima kasih Bribtu Eklesia Putri Huta Barat atas laporannya dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.